Baiklah, masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang terdiri dari jaringan saraf yang saling terhubung di seluruh tubuh. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengirimkan dan mengkoordinasikan sinyal-sinyal listrik dan kimia antara bagian-bagian tubuh serta berperan dalam mengatur fungsi-fungsi tubuh yang beragam. Nah, selanjutnya, mari kita mengenal jenis sistem saraf. Sistem saraf pertama yaitu sistem saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi. Otak mengendalikan fungsi-fungsi tubuh dan mengatur pikiran, emosi, serta memori. Dan yang terakhir, sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Nah, sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System, PNS. Yaitu yang pertama terdiri dari saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Yang kedua terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu saraf-saraf kranial dan saraf-saraf spinal. Yang ketiga, saraf-saraf kranial menghubungkan otak dengan bagian kepala dan leher. Dan yang terakhir, saraf-saraf spinal menghubungkan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu perbedaan neuron dan transmisi sinyal. Transmisi sinyal. Sinyal dalam neuron dikirimkan melalui transmisi listrik dan transmisi kimia di sinapsis. Transmisi listrik terjadi saat impuls listrik bergerak melalui akson dari soma ke ujung akson. Transmisi kimia terjadi di sinapsis, yaitu pertemuan antara akson neuron satu dengan dendrit neuron lainnya. Ketika impuls listrik mencapai ujung akson, neurotransmitter dilepaskan ke celah sinapsis. Neurotransmitter menyeberangi celah sinapsis dan berkaitan dengan reseptor pada dendrit neuron penerima. Proses ini mengubah sinyal menjadi sinyal kimia yang kemudian diubah kembali menjadi sinyal listrik di neuron penerima. Sinyal listrik kemudian berlanjut melalui neuron penerima dan proses transmisi sinyal berlanjut. Neuron adalah unit dasar sistem saraf. Neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dendrit, soma atau badan sel, dan akson. Dendrit menerima sinyal-sinyal dari neuron lain dengan mentransmisikannya ke soma. Soma mengintegrasikan sinyal-sinyal tersebut dan menghasilkan impuls listrik. Impuls listrik kemudian dikirimkan melalui akson yang memperpanjang dari soma untuk ditransmisikan ke neuron lain atau ke organ atau target tertentu. Adapun sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengendalikan fungsi-fungsi otomatis tubuh. Sistem ini bekerja secara tidak sadar dan mengatur proses-proses seperti pernapasan, detak jantung, pencernaan, dan kelenjar-kelenjar tubuh. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua cabang utama, simpatis dan parasimpatis. Cabang simpatis mengaktifasi respons fight of flight dalam situasi stres dan darurat, meningkatkan detak jantung, memperluas pembuluh darah, dan meningkatkan aliran darah ke otot-otot. Cabang parasimpatis berperan dalam respons rest energy gas yang berhubungan dengan relaksasi, mencerna makanan, menurunkan denyut jantung, dan mengatur proses pemulihan tubuh setelah stres. Sistem saraf manusia. Yang pertama, sistem saraf manusia adalah sistem kompleks yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf yang menjaga seluruh tubuh. Otak adalah pusat pengendali utama dan terdiri dari beberapa bagian yang mengatur fungsi-fungsi seperti penginderaan, gerakan, kognisi, emosi, dan pengendalian tubuh. 3. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan saraf-saraf yang tersebar ke seluruh tubuh dan berperan dalam pengiriman sinyal-sinyal saraf. 4. Sistem saraf manusia juga mencakup sistem saraf tepi atau peripheral
nervous system atau PNS yang terdiri dari saraf-saraf kranial yang menghubungkan otak dengan bagian kepala dan leher, serta saraf-saraf spinal yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh yang lebih rendah. Selanjutnya ada gangguan sistem saraf. Nah, adapun gangguan sistem saraf yang umum terjadi di antaranya yaitu yang pertama ada epilepsi atau AYA. Epilepsi merupakan penyakit serangan mendadak karena trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Kemudian gangguan yang kedua ada Alzheimer. Alzheimer merupakan sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Dan gangguan yang ketiga, gegar otak. Gegar otak merupakan bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak, menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Nah, gangguan yang terakhir ada stroke. Stroke merupakan penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah sehingga otak menjadi rusak. Penyebab penyumbatan ini ialah adanya penyempitan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Selain itu bisa juga karena penyumbatan oleh suatu emboli. Ciri yang tampak dari penderita stroke misalnya wajah yang tak simetris,